Ruangan rumah sakit itu hanya dipenuhi suara bip monitor jantung yang semakin melemah. Di sudut kamar, seekor Golden Retriever bernama Max terus mengawasi tuannya yang terbaring lemah. Lucas, bocah berusia 8 tahun, terbaring tak berdaya sementara orang tuanya berlinang air mata. Para dokter telah menyerah, mengatakan bahwa tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Tetapi Max, anjing setia itu, seolah menolak untuk menerima takdir. Saat tengah malam menjelang, Max melakukan sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang bahkan ilmu kedokteran modern pun tak mampu menjelaskan. Ikatan cinta antara seekor anjing dan anak kecil telah menciptakan keajaiban yang mengubah hidup mereka selamanya. Malam telah sepenuhnya menyelimuti rumah sakit Saint Grace. Di kamar 304, Lucas Bennett yang berusia 8 tahun diam-diam berjuang melawan takdir yang tampaknya tak terhindarkan. Irama monitor jantungnya tidak teratur. Setiap detakan semakin lemah dan jarang. Anna dan David, kedua orang tuanya, duduk di samping tempat tidurnya. Air mata mengalir deras di wajah mereka. Tak bisa dibendung lagi. Napasnya berat dan tersengal-sengal. Pemandangan yang terlalu menyakitkan untuk disaksikan oleh siapapun, terutama dirinya sendiri. Sementara itu, Max, anjing Golden Retriever peliharaan Lucas, berbaring diam tak bergerak di sudut ruangan. Matanya yang coklat terus mengawasi tuannya, seolah memahami bahwa setiap detik sangat berharga. Bahkan dokter telah memberitahu mereka untuk bersiap menghadapi yang terburuk. Hari-hari terasa berlalu dengan lambat di ruangan itu. Keheningan yang mencekam hanya sesekali dipecahkan oleh suara tangis tertahan dan helaan napas berat. Detik demi detik berlalu diiringi air mata dan tatapan kosong. Setiap momen terasa seperti menunggu kepergian yang tak terelakkan. Namun entah mengapa, Max menolak untuk menyerah. Dia memiliki insting untuk melakukan sesuatu, seakan mengetahui bahwa masih ada harapan. Di tengah keheningan, anjing itu bergerak gelisah, telinganya terangkat, matanya tertuju ke jendela. Tempat bulan purnama menembus kaca dengan kejelasan yang mencengangkan. Ada sesuatu dalam sikap Max yang berbeda malam itu. Seolah-olah dia merasakan sesuatu yang tak bisa dipahami manusia. Suasana ruangan pun mulai berubah secara halus. Suatu ketenangan aneh menyelimuti mereka semua. Anna memperhatikan kegelisahan Max dan bertukar pandang dengan David. Campuran antara harapan dan ketakutan tergambar jelas di wajah mereka. Meskipun tak ada kata yang terucap, keduanya merasakan hal yang sama. Apakah mungkin Max sedang mencoba memberitahu mereka sesuatu? Tiba-tiba, monitor jantung Lucas berbunyi nyaring dengan ritme yang tidak biasa, mengejutkan Anna. "Dokter, tolong cepat ke sini!" teriaknya panik. Tim medis segera bergegas masuk, dan ruangan itu berubah menjadi hiruk-pikuk aktivitas. Dr. Foster dengan cepat menyesuaikan alat-alat medis, sementara para perawat bekerja keras menstabilkan kondisi Lucas. Di tengah kekacauan itu, tanpa ada yang memperhatikan, Max melompat ke tempat tidur dan meringkuk di samping bocah itu. "Keluarkan anjing itu dari sini!" seru Dr. Foster dengan nada kesal saat menyadari kehadiran Max. Kondisi Lucas yang kritis membutuhkan perhatian penuh, dan keberadaan anjing hanya menambah komplikasi di ruangan itu. "Tidak!" Anna memohon, tangannya gemetar. "Tolong biarkan dia tetap di sini. Kami sudah mencoba segalanya." Air matanya mengalir deras, suaranya penuh putus asa. Sejenak, Dr. Foster tampak akan protes, tetapi melihat tatapan memohon di mata perempuan itu, ia akhirnya mengangguk. Max tetap berbaring di samping Lucas. Tubuhnya menekan lembut pada tubuh kecil bocah itu. Napasnya berirama dengan napas Lucas yang tersengal. Kemudian sesuatu terjadi. Monitor jantung yang tadinya menunjukkan detak lemah perlahan mulai menampilkan ritme yang lebih stabil. Perlahan-lahan, mata Lucas terbuka. Bibirnya bergerak lemah, dan ia berbisik, "Max, kamu tidak meninggalkanku." Kata-kata itu begitu lirih, hampir tak terdengar, tetapi cukup untuk menarik perhatian semua orang di ruangan. Keheningan menyelimuti ruangan. Air mata Anna berubah menjadi isak penuh kelegaan. David menatap tak percaya, sementara tim medis berpandangan dengan kebingungan. Apa yang baru saja terjadi? Bagaimana kondisi anak yang nyaris tak tertolong ini tiba-tiba menunjukkan tanda-tanda pemulihan? Klik tombol suka dan beritahu pendapatmu di kolom komentar serta kota asalmu. Pernahkah kamu menyaksikan ikatan yang luar biasa antara hewan peliharaan dan manusia? Bagikan pengalamanmu dengan kami. Pertanyaan itu menggantung di udara,
begitu mendalam. Seberapa besar cinta seekor anjing hingga mampu menyelamatkan mereka yang paling ia sayangi? Kelegaan langsung menyelimuti ruangan, meski kebingungan masih tersisa. Tim medis menatap monitor dengan ketidakpercayaan, seakan menyaksikan keajaiban yang tak dapat dijelaskan. Mata Lukas terbuka, napasnya lemah namun stabil. Di sisinya, Max tetap tak bergerak. Tubuhnya hangat memberikan kenyamanan pada tuannya yang kecil. Ada ikatan yang tak terlihat di antara mereka berdua, keajaiban yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Anna terguncang oleh peristiwa ini, tangannya gemetar saat membelai kepala Lukas. "Sayang, kamu kembali," bisiknya, suaranya pecah oleh emosi yang tak terbendung. David berdiri di sampingnya, terlalu terkejut untuk berbicara, hanya bisa meremas bahu istrinya untuk memberi dukungan. Dr. Foster memeriksa Lukas dengan teliti, dahinya berkerut dalam kebingungan. Ia pernah menangani berbagai kasus kritis, tetapi belum pernah melihat pemulihan mendadak seperti ini. "Saya perlu melakukan beberapa tes tambahan," ujarnya, hati-hati, enggan memberikan harapan terlalu dini. "Saya tidak mengerti apa yang terjadi," tapi Lukas menunjukkan respons positif. "Kami akan mengawasinya dengan ketat." Pemulihan seperti ini sangat tidak biasa, akunya dengan nada ragu, seolah mempertanyakan kata-katanya sendiri. Sementara orang tua Lukas larut dalam kebahagiaan, Max menunjukkan tanda-tanda kelelahan yang aneh. Anjing yang biasanya penuh semangat itu tampak kehilangan energi, napasnya berat dan matanya sayu. Namun, tak seorang pun terlalu memperhatikan hal ini, terlalu terfokus pada tanda-tanda pemulihan Lukas yang menakjubkan. Ketegangan di ruangan itu belum sepenuhnya sirna. Dr. Foster segera memerintahkan serangkaian tes untuk menyelidiki keajaiban ini. Para perawat bergerak cepat, mengatur ulang peralatan medis di sekitar Lukas yang kini tetap diam tetapi terlihat lebih sadar. Anna dan David diminta untuk keluar selama pemeriksaan, tetapi mereka tak ingin beranjak. Mereka merasa Max lebih membutuhkan perhatian mereka daripada sebelumnya. Ada sesuatu dalam sikap anjing itu yang membuat mereka khawatir. Saat mengamati tim medis bekerja, David tiba-tiba teringat sebuah artikel yang pernah ia baca bertahun-tahun lalu. Ia menoleh ke Anna dengan ragu. "Pernahkah kamu mendengar tentang kasus di mana hewan bisa menyembuhkan manusia?" tanyanya pelan. Anna menggenggam tangan Lukas dan menggeleng. "Itu tidak ilmiah," jawabnya skeptis, meski genggamannya pada tangan putranya semakin erat, seolah takut kehilangan momen keajaiban ini. "Tapi aku tidak tahu harus berpikir apa. Mungkin Max melakukan sesuatu yang ajaib, sesuatu yang tak bisa kita pahami," lanjut David, suaranya penuh keheranan. Matanya tak lepas dari sosok Max yang kini tampak semakin lelah di samping Lukas. Saat itu juga, Lukas menutup matanya, bukan karena kelelahan yang mengkhawatirkan, tetapi untuk tidur nyenyak yang telah lama menghindarinya. Monitor terus menunjukkan tanda-tanda stabil, meredakan ketakutan sesaat, tetapi semakin memperdalam misteri yang menyelimuti mereka. Mereka berdiri dalam keheningan, satu pertanyaan tak terucapkan menggantung di udara. Apakah benar cinta Max yang menciptakan keajaiban ini, atau ada sesuatu yang lebih dan misterius yang sedang terjadi? Beberapa jam berlalu, dan Lukas ditemukan dalam keadaan stabil. Ketenangan aneh menyelimuti rumah sakit, dipenuhi dengan pertanyaan yang belum terjawab. Kondisinya semakin membaik secara bertahap, namun Dr. Foster yang biasanya skeptis tetap kebingungan. Setelah berjam-jam meneliti hasil awal pemeriksaan, Dr. Foster tak menemukan penjelasan medis atas pemulihan cepat Lukas. Di dalam kamar, Max tetap setia menjaga Lukas, meskipun tubuhnya tampak lelah. Ada sesuatu yang tak terlukiskan dalam keberadaan anjing itu, seakan ia telah memberikan sebagian dari dirinya sendiri untuk menyembuhkan bocah itu. Sebelum kita melanjutkan, luangkan waktu sebentar untuk menyukai video ini dan subscribe channel kami. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami. Terima kasih banyak. David terus menatap Max, tiba-tiba teringat sebuah kisah lama yang pernah diceritakan kakeknya, tentang anjing yang dalam situasi putus asa bisa mentransfer energi kehidupannya kepada manusia yang mereka cintai. Kisah itu tak memiliki dasar ilmiah, tetapi melihat Max di sisi Lukas membuat legenda lama itu terasa begitu nyata. Dengan sedikit ragu, menyadari tatapan Anna yang masih dipenuhi kecemasan, ia memutuskan untuk menceritakan kisah itu kepadanya, berharap itu bisa memberinya sedikit ketenangan dalam situasi yang tak bisa dijelaskan ini. "Anna, menurutmu Max tidak terlihat aneh? Dia tampak kelelahan. Bukan hanya seperti anjing yang aktif seharian,
Tapi lebih dari itu, seperti ada sesuatu yang lebih dalam, ujar David. Suaranya dipenuhi kegelisahan. Sambil tetap menggenggam tangan Lukas, Anna menoleh ke suaminya. Ya, dia memang terlihat berbeda. Seolah-olah dia merasakan apa yang dirasakan Lukas. Seperti ada ikatan di antara mereka, jawabnya pelan. Saat mereka berbicara dengan suara pelan, mata Lukas kembali terbuka, kali ini dengan tatapan yang lebih fokus. Senyum lemah terukir di wajahnya saat melihat ke arah Max. Dia berbicara padaku, bisiknya dengan suara yang nyaris tak terdengar. Anna menelan ludah, berusaha memahami apa yang baru saja diucapkan putranya. Apa maksudmu? Nak? Mungkin kamu bermimpi, jawab Anna lembut, sambil beralih ke Max yang kini tampak tertidur lelap di lantai di samping tempat tidur Lukas. Meskipun telinganya sedikit terangkat, tetap waspada meski dalam tidurnya. Lorong rumah sakit semakin sunyi. Langkah-langkah perawat semakin jarang terdengar. Anna duduk di sisi Lukas, sementara David pergi sejenak untuk mengambil kopi. Saat itulah Lukas mengungkapkan sesuatu yang membuat jantung Anna hampir berhenti berdetak. Bu, di sudut gelap itu, ada suara yang memanggilku. Rasanya seperti Max yang memanggil. Tapi bukan hanya dia. Aku merasakan kehadiran yang membimbingku kembali, ujar Lukas dengan suara pelan tapi jelas. Dia bilang belum waktunya aku pergi. Anna menatap ke sudut gelap kamar, kemudian ke arah Max yang masih tertidur. Pikiran aneh mulai menyusup dalam benaknya. Apa yang Max pahami yang mereka tidak? Mungkinkah anjing itu memiliki kemampuan untuk merasakan hal-hal yang berada di luar jangkauan manusia? Keesokan paginya, ketenangan aneh menyelimuti kamar rumah sakit. Lukas masih tertidur. Napasnya teratur dan tenang, pemandangan yang sudah lama tidak Anna saksikan. David duduk di sampingnya, tetapi perhatiannya tertuju sepenuhnya pada Max. Anjing itu tetap berada di tempat yang sama, kepalanya tergeletak berat di lantai, seolah semua tenaganya digunakan hanya untuk tetap berada di sana. Anna juga menyadarinya dan berbisik pelan. David, kamu lihat? Dia tidak meninggalkan Lukas sedikit pun. Bahkan tidak makan atau minum sejak kemarin. David mengangguk, pikirannya dipenuhi lebih dari sekadar kekhawatiran akan kondisi Max. Ini lebih dalam, sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Dengan hati-hati, ia mengulurkan tangannya ke arah anjing itu. Max nyaris tidak bereaksi. Ia hanya membuka matanya yang lelah dan menghela napas panjang. Ada kesedihan mendalam dalam tatapannya, tetapi juga sesuatu yang lain. Sesuatu yang David tidak bisa pahami sepenuhnya. Seolah-olah Max mengetahui sesuatu yang jauh di luar jangkauan pemahaman manusia. Mungkin dia memahami lebih dari yang kita kira, bisik David, lebih kepada dirinya sendiri. Saat itu, Lukas mulai bergerak di tempat tidurnya, perlahan membuka mata. Dr. Foster kembali datang untuk pemeriksaan pagi. Ia terlihat bingung saat memeriksa hasil tes Lukas. Ini sangat luar biasa, ujarnya, membolak-balik kertas hasil tes. Tidak ada indikasi penyakit yang tersisa. Seolah-olah kondisinya membaik secara drastis dalam semalam. Apa artinya ini, dokter? Tanya Anna, jantungnya berdebar kencang. Apa Lukas sudah sembuh? Secara teknis, ya. Tapi saya tidak mengerti bagaimana ini bisa terjadi. Kami telah melakukan semua tes yang mungkin, dan tidak menemukan faktor apapun yang dapat menjelaskan pemulihan ini. Dr. Foster menggelengkan kepalanya, masih takjub. David dan Anna saling berpandangan. Menjelaskan apa yang mereka alami hampir mustahil tanpa terdengar tidak masuk akal. Bagaimana mereka bisa menjelaskan bahwa hubungan mendalam antara seorang anak dan anjingnya mungkin menjadi penyebab keajaiban ini? Satu-satunya hal yang kami perhatikan adalah Max yang selalu ada di samping Lukas. Mungkin kehadirannya memberikan kekuatan pada Lukas untuk berjuang, kata Anna akhirnya, memilih kata-katanya dengan hati-hati. Dr. Foster tersenyum sopan, jelas tidak sepenuhnya yakin. Dukungan emosional memang penting dalam pemulihan, tapi perubahan seperti ini. Ia menggeleng lagi. Kita akan terus memantau keadaannya. Setelah dokter pergi, David berjalan ke jendela, menatap lanskap kelabu di luar, seolah mencari jawaban. Ia merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan sedang terjadi, sesuatu yang melampaui pemahaman manusia. Saat matanya kembali pada Max yang kini tampak semakin lelah, rasa bersalah mulai menguasainya. Ia merasa gagal meringankan beban yang tampaknya ditanggung anjing itu.
Namun tidak bisa disangkal, Max telah berkontribusi pada keajaiban ini dengan cara yang misterius. Apa yang mendorongnya? Apa yang sebenarnya ia pahami? Dan yang paling penting, dengan harga berapa? Seiring waktu berlalu, kondisi Lukas terus membaik, sementara Max terlihat semakin lemah. Kekuatan seakan mengalir dari anjing itu ke tuannya. Aku ingin Max tidur di tempat tidurku, kata Lukas tiba-tiba. Suaranya yang sebelumnya begitu lemah kini terdengar lebih kuat. Bu, aku benar-benar ingin dia di sini bersamaku, tambah Lukas. Meskipun dia melihat keraguan di mata ibunya, ia mengulurkan tangannya dan menggenggam tali kalung anjingnya dengan erat. Anna berusaha menyembunyikan kekhawatirannya, tetapi kelemahan yang terlihat jelas pada Max nyaris tak mungkin diabaikan. Namun, bagaimana mungkin ia menolak permintaan putranya yang tampak pulih setelah melewati cobaan berat? Sementara itu, David merasakan kegelisahan yang tak terjelaskan, seakan sesuatu yang di luar nalar sedang terjadi. Di tengah malam, ia bangun dan berjalan ke lorong rumah sakit, berhenti sejenak untuk menatap langit melalui jendela. Bintang-bintang berkelap-kelip, menjadi saksi bisu atas drama yang sedang berlangsung. Kembali ke kamar Lukas, ia menemukan pemandangan yang menghancurkan hatinya. Max terbaring di samping Lukas, tubuhnya benar-benar lemah, napasnya sangat lambat. Lukas tertidur pulas, wajahnya damai, diiringi ritme napas yang tenang. Tenggorokan David terasa sesak saat ia mendekati Max. Ia berlutut di samping anjing itu, mengelus kepalanya dengan lembut sambil berbisik. Kau sedang melakukan sesuatu yang misterius, bukan? Tapi dengan harga berapa? Keesokan paginya, Dr. Foster datang dengan hasil tes tambahan. Wajahnya dipenuhi keterkejutan. Ini sulit dijelaskan. Lukas bukan hanya stabil, dia sedang dalam proses pemulihan total. Jika kondisi ini terus berlanjut, dia bisa pulang dalam beberapa hari. Tatapannya berpindah antara kedua orang tua Lukas, campuran kebahagiaan dan kebingungan tergambar jelas dalam matanya. Tapi saya harus bertanya, apakah ada intervensi yang kami tidak ketahui? David dan Anna terdiam, ragu. Bagaimana mereka bisa menjelaskan bahwa denyut kehidupan yang sebenarnya bukan berasal dari Lukas, tetapi dari Max? Bahwa anjing itu tampaknya diam-diam berjuang demi tuannya, menjalani pengorbanan yang batasnya tidak mereka ketahui. Namun satu hal semakin jelas, setiap langkah pemulihan Lukas seakan menguras energi Max sedikit demi sedikit. Dipenuhi perasaan yang semakin berat, David melangkah keluar ke lorong. Air mata kini mengalir di wajahnya. Ia merasakan sesuatu yang tak terelakkan semakin mendekat, sesuatu yang berada di luar kendali siapapun. Malam itu, rumah sakit terang benderang seperti biasa. Lukas tertidur nyenyak dan damai. Sementara Max terbaring semakin lemah di lantai di samping tempat tidurnya. Anjing itu hampir tak bergerak, tampak menguras sisa kehidupannya. Anna mengamatinya dengan hati yang berat, takut akan kenyataan yang tak seorang pun berani ucapkan. Max sedang memberikan dirinya sepenuhnya. Di pagi hari, Lukas dinyatakan sepenuhnya sembuh. Sebuah keajaiban medis yang tak bisa dijelaskan. Namun keajaiban itu datang dengan harga yang tak terbayangkan. Max, sang pahlawan tanpa tanda jasa, telah memberikan napas kehidupannya demi tuannya. Lukas kini memahami pengorbanan yang telah dilakukan Max. Dia akan selalu hidup dalam hatiku, kata Lukas, memeluk erat foto Max. Dan aku berjanji akan hidup dengan baik untuk menghormati pengorbanannya. Jika Anda tersentuh oleh kisah ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, beri like dan aktifkan notifikasi Anda. Bagikan kepada seseorang yang sedang butuh secercah harapan hari ini, karena kadang cinta yang tulus benar-benar bisa mengubah segalanya. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video berikutnya di channel Cerita dari Balik Mata. Jangan lupa untuk subscribe agar kamu mendapatkan video kami lainnya tentang kisah-kisah penuh makna yang menginspirasi.